Semua kita ini hadir di dunia, manusia atau jin, mereka mesti taat tunduk beribadah kepada Allah. Maka di Ramadan dan selain Ramadan, ibadah kita berusaha untuk tetap ibadah terbaik, berusaha beramal dengan badan kita, dengan harta kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan ibadah terbaik. Karena memang kita ini tidak terbatas beribadah di bulan Ramadan saja. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa dengan beliau, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan Ketua Umum PPMA Masjid Raya An-Nur Bapak Masrul Kasmi dan semua yang hadir di majlis kita, semoga Allah rahmati, Allah tambahkan pada kita derajat yang mulia, dan di akhirat nanti kita semua adalah orang-orang beruntung karena al-mutahabbuna fillah, saling mencintai karena Allah. Kita lanjutkan silsilah kajian profil Rasulullah sebagai seorang guru. Siang ini tema kita bagaimana Rasul bersama orang-orang yang duduk bersama beliau. Ketika duduk bersama, apa akhlak Rasul terhadap orang yang duduk bersama beliau. وروى الترمذي في الشمائل أيضا عن الحسن بن علي قال الحسين بن علي سألت أبي علي بن أبي طالب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال, kata Sayyidina Hasan, saya diceritakan oleh Husain, Hasan Husain saudara. Husain tanya kepada ayahnya, bagaimana akhlak Rasul kalau lagi bersama dengan kawan-kawannya atau bersama dengan orang yang duduk dengan beliau. Seperti kita sekarang duduk bersama, duduk melingkar atau duduk berkumpul. Bagaimana akhlak Rasul terhadap orang yang ada di sekitar beliau itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Rasul kalau berkumpul dengan orang, wajah beliau itu sumringah terus, nampak senang dengan orang. Tidak nampak beliau itu keberatan, tidak nampak kesal dengan orang, tak nampak beliau merasa enggan berkumpul dengan siapapun. Sehingga orang baru datang dari pedalaman atau primitif Madinah yang disebut dengan Badui, atau orang biasa bergaul di Madinah, atau utusan-utusan dari daerah lain yang ingin bertanya Islam, beliau menanggapi, beliau merespon dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang penuh semangat, seakan berjumpa dengan orang yang dicinta. Setiap orang begitu. Sehingga siapapun yang hadir di sekitar Rasulullah akan senang bersama Rasulullah. Yang kedua, sahlul khuluq. Apapun yang beliau buat memudahkan, sehingga kita itu tidak kesusahan, kita itu tidak merasa sesuatu itu sulit. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minta tolong, ketika bicara, ketika memberikan arahan, orang-orang merasa mudah melakukan. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tipe orang yang ramah dengan siapapun. Sehingga kalau berjumpa dengan orang baru kenal, dengan orang sudah lama kenal, itu seakan setiap orang merasa dia orang yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu perasaan kita saja. Karena memang begitulah cara Rasul memperlakukan setiap orang yang ada sekitar beliau. Layyinul janib, kalau bicara lembut, tak bicara yang menyakitkan, tak bicara yang keras, tak mengungkit-ungkit kesalahan orang, tak mengungkit-ungkit aib orang. Bicara lembut. Dan lembut ini disukai setiap orang. Kita suka, orang suka. Jangankan kita, sekeras apapun tabiat orang, kalau diperlakukan dengan lembut, suka. Itu sudah tabiat manusia. Orang beragama atau tidak, kalau disikapi dengan lembut, orang suka. Bahasa ini apabila digunakan dengan cara yang tepat, tidak sedikit orang yang keras, tak sedikit orang yang tadinya tidak mau berubah pikiran, tak mau berubah pendirian, tapi dengan kelembutan dia berubah. Maka ketika kita bicara, ketika kita menasihati, ketika kita berdiplomasi, ini perlu kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kelembutan dalam bicara. Meskipun sikap tegas, tapi bicaranya lembut. Laisa bifadhin wala ghalidhin. Rasul orangnya tak berwatak keras. Beliau tak mudah marah, tak mudah merasa
tersinggung dengan orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada sahabat memperlakukan beliau tidak sebagaimana mestinya karena belum kenal Rasul atau tak biasa duduk bersama Rasul, maklum orang-orang Badui itu kalau bicara sudah tabiat mereka keras, sudah tabiat mereka kalau bicara itu kadang setengah berteriak, kalau bicara itu to the point. Rasulullah paham bahwa orang yang berada sekitar kita ini tak sama semua, maka beliau tak mudah marah. Ada yang menarik ketika kejadian yang populer bagi kita, saat seorang Badui kencing di masjid. Ini populer sehingga hampir setiap kita tahu cerita ini. Seorang Badui datang ke masjid Nabi. Ketika dia datang di masjid Nabi, dia berdoa selesai solat. Setelah solat tahiyatul masjid, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Doanya menyakitkan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, dan jangan dirahmati siapapun selain saya dan Muhammad saja. Dibatasi. Nabi Muhammad cuma tanya, kenapa yang lapang engkau persempit? Rahmat itu luas, kenapa engkau persempit hanya untuk kita berdua? Mestinya doakanlah untuk semua orang, karena rahmat itu bisa untuk semua orang. Lalu dia pun tersipu malu. Selesai dia di masjid, ingin ke pasar, dia kencing dulu karena kebelet, kata orang sekarang. Sudah menjadi tabiat orang kampung, di mana bisa kencing dia akan kencing. Sebab Masjid Nabawi ini juga tanah, lantainya tanah, di luarnya juga tanah. Dikira di tanah, di dinding Masjid Nabawi ini bisa kencing, maka kencinglah dia. Sahabat marah semua. Bahkan sudah terdengar suara besi berbunyi, beradu-radu besi. Apa yang berbunyi itu? Pedang para sahabat dihunuskan. Kalaulah orang ini diperkenankan Rasul untuk dibunuh, akan dibunuh. Sebab orang ini kencing di tempat ibadah. Tapi kata Rasul, tahan, mahlan, diam semua, tenang, tunggu dulu, jangan lakukan. Selesai orang tadi kencing, Rasul panggil, kenapa engkau kencing di situ? Rasul tak kasar, cuma tanya, kenapa engkau kencing di situ? Karena boleh jadi dia salah paham, boleh jadi dia salah menilai tempat. Apa kata dia? Zanantu annahu sa'idun minas sa'idat. Aku kira Nabi, tempat ini adalah sekeping tanah sama dengan tanah yang lain. Kalau kami di rumah itu biasa belakang rumah kencing, mau ke jalan, mau ke ladang, kencing di jalan. Kan biasa orang kampung itu kencing sembarangan. Kami kira tanah ini sama dengan tanah yang lain Nabi, maka aku kencing di situ. Maka Nabi cuma bilang, ini masjid, tempat ibadah, tempat orang solat, tempat orang zikir, tempat dibacakan Al-Quran. Tidak boleh dikotori dengan kencing, tidak boleh kotori dengan yang lain. Jangan kencing di sini, kata Nabi. Lalu Nabi suruh sahabat, tempat bekas kencing disiram dengan air, lalu balikkan tanah, selesai urusan. Kalau sempat Nabi marah, sahabat marah, dikejarnya orang tadi, dia bisa jadi kencing sampai berlari. Sebab dah tahan, dah keluar dah sebagian. Kalau dia kencing berlari, jangan-jangan sekeliling masjid akan ada kencing berserakan. Membasuhnya, membereskannya lebih susah. Nabi katakan mahlan, jangan, dilarang, biar saja, nanti kita bicara dengan dia. Selesai dia bicara dengan Nabi, dia diperkenankan pulang. Apa kata dia di luar? Semua orang, hanya Muhammad di dalam itu yang tidak mencelaku, tidak memarahiku. Muhammadlah yang berakhlak baik kepadaku. Semua orang dia kesankan kasar, keras, pemarah. Orang yang tidak tahu rasa lembut, rasa kasih sayang, itu kesan. Tapi kepada Nabi Muhammad, kesan yang baik. Bapak Ibu rahmati Allah, kadang orang melakukan kesalahan karena dia tak tahu, bukan karena dia tahu lalu sengaja. Kita kalau orang tak tahu, tugas kita memberitahu. Orang tak tahu, kita vonis kita yang salah. Kenapa? Orang tak tahu. Maka Nabi berakhlak yang tidak keras dengan siapapun. Wala sakhab, kalau bicaranya tak nyelekit. Kita kadang-kadang jangankan bercanda dengan orang, jangankan marah bercanda aja kadang nyelekit, sakit hati orang mendengar perkataan kita. Kadang satu atau dua kata cuma, kadang cuma senyum, tersungging senyum kita,
membuat orang sakit hati dengan senyum kita. Rasul enggak. Banyak beliau bicara, sedikit bicara, orang rindu mendengar beliau bicara lagi. Kenapa? Selain isinya mutiara, cara menyampaikannya baik. Singkat tapi padat makna. Cara menyampaikan, menjaga perasaan orang dan mengukur keadaan orang. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fahash. Rasul tidak berlaku kasar dengan fisik, dengan lisan beliau. Tapi setiap orang diperlakukan dengan proporsional, diperlakukan bagaikan saudara, diperlakukan bagai sahabat yang sudah lama berjumpa. Wala ayyab, tak mengungkit-ungkit segala kekurangan, kelemahan, kesalahan orang. Kita kadang-kadang kesalahan orang itu sengaja kita simpan videonya. Kadang-kadang sengaja kita simpan track recordnya. Suatu saat kalau orang ini menurut kita tak melakukan apa yang kita mau, kita mainkan. Rasul tak begitu. Kalau bisa, ada orang kesalahan, sekali dia berbuat, dia taubat, dia minta maaf, dah habis, tak diulang. Wala maddah, dan Rasul tak berlebihan dalam memuji orang. Orang kalau terberlebihan memuji, biasanya akan berlebihan juga dalam mencela. Tapi Rasul ketika memuji pada tempatnya, dengan bahasa yang secukupnya, dengan cara yang tepat. Sehingga setiap orang ketika dipuji itu tak merasa pujian itu imitasi. Pujian itu hanya sekedar hiburan. Pujian itu adalah sebuah yang tidak asli. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang sangat cerdas memperlakukan siapapun. Yataghafalu amma la yashtahi. Kalau di majlis itu ada hal yang tak dia suka, dia seperti orang tak tahu saja. Boleh jadi ketika dia menyampaikan, ada sahabat yang bercanda, atau ada orang-orang yang melakukan hal yang tak fokus dengan Nabi, dia macam tak tahu. Kenapa? Agar orang tadi tak merasa dia sedang dihukum, tak merasa dia sedang dihujat oleh semua mata, oleh semua orang yang ada di majlis. Rasul tahu ada perbuatan tak disuka orang, ada hal-hal yang dibuat oleh orang sekitar Rasul itu tak disuka, tapi seakan tak tahu, sehingga bicara kadang tak pernah melihat ke arah itu. Kenapa? Kalaulah Rasul lihat, mungkin orang mengira orang ini tak sopan, orang ini tak mengenal adab majlis, sehingga dia akan merasa sungkan, lalu dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'isu minhu rajiyah. Kalau ada orang berharap, dia tak pernah memberi harapan kosong. Kalau ada orang berharap, selalu dia penuhi harapan orang. Baik orang bertanya, orang meminta benda kah, orang meminta apa saja, tak ada orang yang balik dengan tangan kosong. Ini hebatnya Rasul. Maka ada orang yang meminta kepada Rasul di masjid, Rasul sudah beri banyak. Kata dia, Rasul hanya segini engkau beri aku. Sahabat naik pita marah semua, karena Rasul sudah memberi banyak, dia tak juga bersyukur. Lalu kata Rasul, ya sini. Dibawa oleh Rasul ke rumah. Sampai di rumah, kata Rasul, tengok oleh engkau semua yang ada di rumah, ada yang berharga, ada yang penting, ambil oleh engkau. Rupanya tak satu pun ada di rumah yang bisa dibawa sesuatu yang berharga yang bisa dijual. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ahmad, la yus'alu syai'an illa a'tah. Rasul tak pernah diminta apapun kecuali dia beri apa yang diminta kepadanya. Kita semakin sering orang meminta, semakin kesal kita, semakin marah kita. Sekali orang meminta, kadang kita sudah berpikiran negatif. Apa hubungan dia dengan saya? Kenapa dia minta ke saya? Sering kita berpikir begitu. Tapi Rasul tidak pernah orang meminta kecuali beliau penuhi apa yang diminta oleh orang. Wala yukhibu fih, sehingga tidak ada orang yang putus asa dengan Rasul. Tak seorang pun orang merasa bahwa Rasul tak memenuhi apa yang dia harapkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, beginilah Rasul ketika berkumpul dengan para sahabat. Senang setiap orang, merasa nyaman setiap orang, merasa setiap orang itu paling disuka oleh Rasul, merasa setiap orang itu paling dihormat oleh Rasul, merasa setiap orang itu paling penting, paling berharga oleh Rasul, sehingga setiap orang cinta kepada Rasul. Maka wajar Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ashaba ahadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak lihat ada orang yang mencintai sahabatnya seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad.
Artinya kecintaan sahabat kepada orang lain, kita mencintai orang lain jika dibandingkan, tidak ada yang sehebat sahabat-sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak itu yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita jujur, Al-Quran 30 juz itu isinya hanya lebih kurang 500 ayat tentang hukum. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Sisanya dominan bicara akhlak. Maka kalau kita membawa kepada keseluruhan ajaran agama ini lebih banyak isinya ajaran panduan berakhlak dibanding menghukum orang. Itu salah, itu benar, itu haram, itu wajib. Sedikit yang seperti itu, tapi akhlak lebih banyak dibanding hakam hukum. Hanya saja kita sering menjadi hakim untuk orang sebelum menjadi hakim untuk diri kita, dan kita lupa bahwa ada akhlak yang sangat mulia di balik setiap perbuatan, di balik setiap sikap, di balik setiap apa yang kita buat, dan itu mestinya jadi prioritas dalam beragama. Semoga bermanfaat dan Rasulullah mampu untuk kita tiru dan kita semua menjadi orang-orang yang berakhlak mulia insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.